Shalom saudaraku, pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan judul Lihat ke Dalam bersama dengan saya, Fani Paendong. Apa yang sedang kita pikirkan ketika mendengar kata future? Apakah pertama kali yang terbesit, terlintas dalam pikiran kita? Pastinya yang terlintas dalam pikiran kita yakni tentang masa depan, tentang hari depan, tentang kehidupan yang akan datang yang belum kita lihat pada hari ini. Ada begitu banyak harapan kita masa depan dalam hidup ini, sekalipun sudah menghadapi COVID-19 dan mungkin kita berkata sesuatu yang tidak terlihat. Namun, Alkitab mencatat beberapa ayat tentang masa depan, tentang hari depan, dan ini menjadi pegangan hidup buat kita. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sekali lagi, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Harapanmu tidak akan hilang. Selanjutnya Amsal 19 ayat 20, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Kita mempercayai bahwa Tuhan ada di dalam setiap hari-hari yang sudah dilalui, dan kita sudah masuk bulan September. Kita sudah menuju kepada hari-hari yang ada di depan, tapi kita juga percaya bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik, termasuk masa depan kita. Kita sudah melewati bulan-bulan yang lalu, hari-hari yang lalu, dan kita sedang menuju kepada hari-hari yang ada di depan. Saya akan membawakan sebuah ilustrasi. Kita tahu buah apel, di dalamnya itu ada biji apel. Dan masa depan buah apel itu ada di dalam biji apel tersebut. Buah apel itu akan dapat menghasilkan buah ketika biji tersebut yang ada di dalam buah apel dikeluarkan, lalu ditanam dalam sebuah tanah dan dipelihara, dijaga sehingga akan menghasilkan pohon dan berbuah apel. Artinya apel tersebut memiliki masa depan yang ada di dalam biji apel. Namun biji apel itu ada di dalam buah apel dan harus dikeluarkan dan dijaga dan dipelihara, ditanam. Barulah buah apel tersebut akan memiliki masa depannya. Nah, masa depan kita, saudaraku, masa depan kita Tuhan sudah meletakkannya di dalam diri kita sendiri, di dalam hidup manusia itu. Karenanya lihatlah ke dalam. Lihatlah ada apa di dalam diri kita. Karena Tuhan sudah menyimpan masa depan itu ada di dalam diri kita. Dan Tuhan mau kita mengerti itu. Pertama, ketika kita melihat ke dalam, ada Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan tinggal di dalam kita. 1 Korintus 3 ayat 16 katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu.
hidup kita adalah tempat tinggal Tuhan. Hidup kita tinggal Roh Allah. Sebagai orang percaya kita harus menjaga menghormati kehadiran Tuhan, kehadiran Roh Kudus. Dan yang kedua, ketika kita melihat ke dalam diri kita, Tuhan sudah memberikan talenta, bakat, potensi diri. Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 15. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Kita sudah diberikan minimal 1 talenta, bakat, potensi diri, dan kita harus mengembangkannya, bukan buat kita tapi buat kerajaan Tuhan. Dan yang ketiga, lihatlah ke dalam diri kita ada apa. Tuhan sudah memberikan karunia-karunia roh. 1 Korintus pasal 12 ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Tuhan juga sudah mengaruniakan karunia-karunia-Nya dalam diri kita, bukan untuk kepentingan hari depan kita sendiri, tapi juga untuk kepentingan bersama, kepentingan orang banyak. Tuhan memberikan itu semuanya untuk kita kerjakan bersama dengan Tuhan. Nah, masa depan kita bukan ada di luar sana. Masa depan kita jangan lihat keluar, tapi lihat ke dalam. Karena di dalam diri kita tinggal Tuhan, ada Roh Allah. Dalam diri kita ada talenta, potensi diri. Dan di dalam diri kita Tuhan mengaruniakan karunia-karunia roh. Karena itu, jagalah hidup kita baik-baik. Karena itu, tetap tinggal bersama dengan Tuhan, supaya kita bisa berakar ke dalam dan bertumbuh dan berbuah lebat. Bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Haleluya.